Video yang memperlihatkan 3 orang yang diduga tenaga kesehatan memperagakan aksi mereka saat akan melayani pasien viral di media sosial. Miris. Satu kata yang mencerminkan cuplikan tersebut. Seorang perawat seharusnya bisa berpegang teguh pada prinsip caring dan kode etik justice. Tapi apa? Beberapa oknum masih terus melakukan yang berbanding terbalik dengan hal tersebut. Bagaimana jika hal ini terus terulang? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap profesi perawat sekarang ini? Maka dari itu, mari kita cari tahu dengan mewawancarai narasumber dari berbagai kalangan. Halo teman-teman, jadi kami di sini akan mewawancarai salah satu masyarakat umum yang ada di Erika. Kami akan mewawancarai Bapak Ahmad Farouk. profesi apa nih? Kalau boleh tahu. Tugas keamanan di rumpun kesehatan. Menurut Bapak, perawat itu apa? Tenaga kesehatan memberi asuhan kepada pasien-pasiennya. Apa tugas perawat? Tugas perawat yang saya tahu dia memberikan obat-obatan, memberi pelayanan kepada pasien-pasien, Mbak. Terus kalau gitu citra perawat dari Bapak itu gimana? Nah, citra perawat di mata saya sih sebagai pembantu dokter, jadi sangat baik lah citra perawat untuk membantu dokter dalam menangani kesakitan yang ada. Oke. Aku mau tanya, gimana sih kayak harapan Bapak buat perawat ini? Buat harapan untuk perawat kedepannya ya agar lebih baik lagi, agar tingkatkan pelayanan kepada pasien-pasien yang ada, berikan pelayanan yang terbaik lah untuk pasien-pasiennya. Nah, kalau misalnya Bapak nih kayak melihat di rumah sakit ataupun kayak di tempat-tempat penanganan kesehatan lainnya, gimana kayak perawat ini kayak dia melanggar kode etiknya, contohnya kayak dia salah memberikan obat ataupun kayak salah memberikan kode pasien. Dan Bapak gimana sih citra perawat kalau misalnya sudah melakukan hal itu? Citra perawat sih bagi saya agar apabila melanggar kode etik tersebut agar lebih hati-hati lagi untuk memberikan obat kepada pasiennya. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Halo semuanya, sekarang kami sudah bersama mahasiswi non-etika boleh perkenalan diri. Sehingga saya memperkenalkan diri, saya anak akademik saya merupakan mahasiswi baru angkatan 2025 di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, Kevin. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, perawat itu apa sih? Menurut saya, perawat merupakan tenaga profesional di bidang kesehatan yang dimana mereka itu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan holistik kepada pasien. Tidak hanya sekadar aspek medis, tetapi juga mereka mendampingi pasien baik secara fisik, emosional maupun psikologis, sehingga proses penyembuhannya bisa lebih optimal. Oke, Catherine, tadi jawabannya bagus banget, benar-benar aku sanjung berjawab begitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu apa sih tugas perawat? Tugas perawat adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, mulai dari memantau kondisi kesehatan, kemudian memberikan obat atau tindakan medis sesuai arahan dokter, dan juga perawat itu juga bisa memberikan edukasi kesehatan kepada pasien maupun keluarganya. Selain itu, perawat juga berperan menjadi pendengar yang baik serta memberikan dukungan kepada pasien maupun keluarganya. Oke, jawabannya bagus banget ya. Berarti Catherine ini udah banyak tahu nih soal perawat. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Citra perawat di mata kamu itu gimana sih? Citra perawat di mata saya sangat positif. Bagi saya perawat itu adalah sosok yang penyabar, kemudian juga memiliki penuh empati serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk menolong orang lain. Keberadaan perawat itu membuat pasien merasa lebih aman dan juga diperhatikan. Bahkan seringkali perawat itu menjadi
dukungan semangat bagi pasien maupun keluarganya ketika mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit. Oke, Catherine, selanjutnya gimana pandangan kamu terhadap perawat yang melanggar kode etik? Misalnya mereka menculik pasiennya atau berbuat yang tidak baik. Menurut kamu itu gimana? Menurut saya perawat yang melanggar kode etik itu sangat disayangkan karena kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini masih sangat besar. Perawat yang melanggar kode etik itu bisa menghancurkan citra profesi ini, kemudian juga bisa membahayakan pasien juga gitu. Saya cuma berharap ini sih perawat, especially di Indonesia, itu bisa lebih meningkatkan moralitasnya sehingga dan juga ada bimbingan terhadap perawat yang mendukung mereka supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti misalnya tadi jutek ke pasien dan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik itu. Oke, jawaban Catherine tadi sebenarnya udah menjawab pertanyaan terakhir nih, tapi kita tanyain lagi kali ya. Kira-kira harapan Catherine untuk perawat di Indonesia ke depannya gimana? Saya berharap perawat di Indonesia itu bisa diberikan dukungan yang lebih lagi, baik dari fasilitas maupun yang sebagainya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian juga mereka bisa lebih dihargai gitu. Saya berharap semoga perawat di Indonesia itu bisa meningkatkan profesionalismenya, kemudian juga bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas, kemudian juga mereka memiliki kesejahteraan yang layak sehingga mereka juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Catherine. Terima kasih juga udah meluangkan waktu untuk wawancara kami kali ini. 3, 2, 1. Ini saya akan melakukan wawancara kepada kakak tingkat FIK mengenai kecintaan terhadap profesi keperawatan. Nah, sebelumnya kakak mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Eugenia. Terus dia umur 25, dia sekarang lagi menjalani profesi di RSUD. Masih Kak. Jadi aku langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Jadi menurut kakak itu perawat itu apa sih? Menurut aku perawat itu lebih ke seseorang yang mau membantu orang lain gitu. Tapi dalam konteks yang kita tuh emang tahu tentang penyakitnya si pasien gitu, bukan cuma sekadar menolong asal tolong gitu. Tapi kita emang lebih ke effortnya, oh ini tuh apa sih intervensi yang akan diberikan sesuai dengan diagnosa yang udah ada. Mungkin gitu kali ya. Baik, terima kasih Kak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kalau tugas dari perawat itu sendiri itu yang kakak tahu itu apa ya? Kalau untuk tugas perawat sih lebih ke merawat pasien itu udah pasti kan, tapi di samping kita merawat pasien kita juga harus bisa caring dan peduli ke pasien karena nggak mungkin kan kita merawat pasien tapi tampaknya judes, yang ada pasien juga kayaknya nggak mood deh sama perawatan yang gitu. Jadi ya bener, ada pernah nggak dengar sama kata orang perawat kita tuh harus segimanapun dan penyakitnya kalau udah ketemu pasien harus good mood, tetap ceria, harus ceria kayaknya, harus ceria, harus senyum gitu. Nah menurut aku itu emang terjadi banget sih, mau sebet apapun kan di depan pasien itu kita harus bahagia, harus kelihatan nggak punya masalah gitu. Jadi kayak banyak banget ya tugas perawat itu sih, jadi bukan hanya perawat pasien tapi juga ngejaga moodnya. Iya bener banget, mood itu penting banget harus. Oke, makasih Kak jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya itu, gimana sih citra dari perawat itu di mata perawat? Iya sih kalau menurut aku, karena kita kan sebagai perawat tuh balik lagi ke tadi, kita tuh merawat pasien. Nah ibaratnya pasien itu kan orang yang gak kita kenal, kita dengan maunya merawat pasien kita memenuhi kebutuhan pasien itu, entah kebutuhan psikologisnya atau kebutuhan individualisnya gitu kan. Belum lagi kalau seandainya pasiennya full bed rest, nah itu mau nggak mau kita emang harus membantu, entah itu ganti pakaian atau misalnya ganti popok gitu kan. Kayaknya salah satu ladang pahala juga. Iya sih, ladang pahala sih. Aku pernah dapat apa
kayak dapat kata-kata dari cutting juga kalau dia bilang tuh kalau perawat tuh banyak dapat pahalanya. Iya benar, banyak dapetnya kayak dapat ilmu, dapat pahala, dapat pokoknya banyak lah. Dapat pahala, dapat gizi, iya bisa juga betul. Makasih Kak jawabannya. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya itu, apa sih harapan kakak itu buat perawat ke depan? Ya, kalau untuk harapan, aku tuh berharapnya perawat tuh lebih melek sama ilmu, sama teknologi, sama pembaharuan ilmu gitu. Karena banyak, bukan banyak, ada beberapa oknum yang mereka itu cuman melakukan tugasnya aja tapi nggak tahu tentang intervensi apa yang diberikan tuh apa sih panggilan tugas. Kadang mereka nggak tahu. Terus ini harapan ke pemerintah juga nggak apa-apa, harapan tuh kayak tolong dong gaji perawat dinaikin. Naik gajinya cuma tenaga yang lain tapi nakesnya kok makin lama makin rendah ya, sedangkan beban kerjanya makin berat. Kalau terkait gaji kayak gitu, kita juga kemarin sempat membahas juga sih. Kita lanjut ya Kak, makasih jawabannya luas banget, ada banyak yang dibahas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini yang bagaimana pandangan kakak itu terhadap perawat yang melanggar kode etik? Tadi kan kakak sempat singgung ya, perawat yang cuma kayak ya udah kasih ke pelayanan gitu, gimana yang melanggar kode etik? Menurut aku itu sanksinya emang harus tegas, apalagi kalau seandainya perawat itu udah tahu tentang apa ya, gini, kadang kan di rumah sakit itu ada beberapa pasien yang mereka tuh alergi beberapa obat atau alergi latex. Kita sebagai perawat tuh emang harus tahu kalau pasien ini alergi, jangan tiba-tiba asal-asal masukin obat pasiennya alergi. Nah, itu kan yang lagi pasien. Harusnya kita sebagai perawat tuh sebelumnya kita tuh udah ngetes ya pasien alergi enggak ya. Kita nggak bisa percaya yang namanya pasien bilang oh iya saya udah alergi, jangan langsung percaya, kita harus dites dulu namanya kalau gitu kan. Terus ya mau nggak mau kalau perawat udah melanggar sanksinya disesuaikan lah gitu. Kalau mau fatal itu ya harus dilakuin gitu, karena kan ada beberapa orang yang aku tuh nanti ada beberapa oknum yang mereka udah tahu melanggar nih tapi mereka kayak tutup mata gitu. Nah harapan aku ada, ini kan kaitannya soal PPNI nanti ya, harapannya tuh PPNI itu bisa kayak mengadakan suatu apa ya, seminar atau apa yang memang membahas tentang etik secara lebih detail, dan PPNI juga bisa membuat aturan yang kayak kami PPNI bakal melindungi perawat juga loh gitu. Jadi nggak cuma salah satu pihak aja yang untung, kalau bisa dua-duanya. Jadi ada jalan tengah gitu. Nah ya harapannya segitu. Jadi nggak cuma perawat yang rugi ataupun pasien yang rugi, kalau bisa dua-duanya harus sama-sama yang menguntungkan, walaupun nanti terjadi kesalahan tindakan atau pasien alergi tadi gitu. Ini pertanyaan terakhir Kak, gimana sih peran mahasiswa itu dalam dunia keperawatan? Ini mungkin buat kita perawatan apa ya, perannya mungkin kalau untuk mahasiswa menurut aku ya udah belajar yang benar dulu deh, biar nantinya pada saat jadi perawat gak malu-maluin, biar gak kelihatan banget gak taunya pas di dunia kerja, karena kan dunia kerja tuh beda banget sama dunia mahasiswa kan. Jadi belajar yang benar dulu deh, biar tahu gimana. Iya, makasih banyak Kak. Ya, aku dapat ya informasi banyak juga sih dari jawaban Kakak. Makasih banyak. Mungkin itu aja wawancara kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran kode etik oleh perawat tidak boleh diremehkan. Kenapa? Sebab apabila kita terus melakukan pelanggaran, maka akan memperburuk stigma perawat di masyarakat. Jika terus dilakukan, maka profesi perawat akan tetap dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas untuk menindak-nindak perawat-perawat yang melakukan pelanggaran kode etik, agar kedepannya tidak melakukan pelanggaran lagi. Perlu juga perbaikan sistem yang memperbaiki kesejahteraan tenaga kesehatan termasuk perawat, agar perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih profesional. Citra positif perawat harus terus kita pertahankan.
sebagai calon perawat masa depan, langkah yang dapat kita ambil adalah dengan menerapkan prinsip caring kepada teman sebaya, kakak tingkat, dan kepada siapa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. 2